Cina merupakan satu dari 4 peradaban kuno, bersama dengan Mesir kuno, Mesopotamia, dan India kuno. Cina memiliki sejarah yang berusia sekitar 3.500 tahun. Cina atau Tiongkok adalah sebuah negara di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Cina adalah negara terbesar di dunia berdasarkan populasi. Sekitar 1,44 miliar orang tinggal di negara ini. Bahasa resmi negara Cina adalah Mandarin. Mandarin adalah bahasa dengan penutur asli terbanyak di dunia. Banyak hal menarik yang bisa kita ketahui dari negara Cina atau pengaruh Cina terhadap dunia atau Indonesia. Ayo kita ikuti bersama. Yang pertama adalah tentang kalender Cina. Kalender Cina adalah sistem kalender tertua di dunia. Hal ini semakin menegaskan bahwa Cina adalah negara yang telah memiliki peradaban sejak lama. Kalender Cina atau Imlek telah digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Kalender Tionghoa diciptakan oleh Huang Di, Maharaja Kuning, yang memerintah dari tahun 2698 hingga tahun 2599 sebelum Masehi. Kalender ini kemudian dikembangkan oleh banyak dinasti Cina sejak zaman Cina kuno. Kemudian, pada tahun 104 sebelum Masehi, kalender ini disebut kalender Taichi di bawah Kaisar Wu dari dinasti Han. Kalender ini adalah sama yang digunakan saat ini. Dalam penanggalan Cina, setiap tahun diberi nama binatang. Ada 12 hewan dalam kalender Cina dan siklusnya berulang setiap 12 tahun. Orang Cina percaya bahwa nasib orang tergantung pada kapan seseorang dilahirkan. Kepribadian mereka mengambil aspek binatang-binatang itu. Contoh binatang tikus atau shio tikus adalah orang yang lahir pada tahun 1960, 1972, tahun 1984, tahun 1996, tahun 2008. Orang yang lahir dalam zodiak tikus memiliki kepribadian yang menawan, licik, lucu, dan setia. Dia bisa membentuk kemitraan yang menguntungkan dengan naga atau monyet, tapi tidak dengan kuda. Yang kedua adalah tentang tembok raksasa Cina. Tembok besar Cina atau tembok raksasa Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia. Pemetaan ulang dilakukan sejak tahun 2007 dengan melakukan pemetaan terhadap setiap jejak dinding di 15 provinsi di Cina. Terungkap bahwa dinding tembok Cina memiliki panjang 21.196 km. Sementara studi sebelumnya menunjukkan panjang tembok ini hanya 8.850 km, mengular ke seluruh penjuru negeri. Dengan ukuran sepanjang ini, tembok besar Cina bahkan lebih panjang dari 3 sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil, Sungai Amazon, dan Sungai Yangtze jika dijadikan satu. Pembangunan tembok besar Cina awalnya digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin pada abad ketiga sebelum Masehi. Kini, tembok tersebut sudah berusia sekitar 2.300 tahun. Kaisar yang memimpin dinasti Qin ini memerintahkan agar benteng yang sudah ada dihancurkan. Ia lalu memerintahkan rakyat Cina untuk membangun tembok di sepanjang wilayah utara untuk melindungi Cina dari serangan utara. Tembok besar Cina tidak dibangun secara sekaligus, namun pada kenyataannya, tembok itu adalah jaringan terputus yang dibangun oleh berbagai dinasti untuk melindungi batas utara Cina. Dinasti di Tiongkok setelah Qin yang secara serius menambah dan membangun kembali tembok besar adalah dinasti Han, tahun 206 sampai 220 Masehi, dinasti Sui, tahun 581 sampai 618 Masehi, dinasti Jin, dan yang paling terkenal dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644. Pada masa dinasti Ming inilah keagungan tembok besar Cina semakin terpelihara. Meskipun dibuat untuk mencegah serangan dari luar, tembok besar Cina tidak mampu mencegah penjajah memasuki Cina. Beberapa pasukan pernah membobol tembok besar Cina di masa lalu, termasuk pasukan Genghis Khan
yang berhasil menguasai beberapa bagian tembok, juga pasukan Manchuria yang berhasil melewati tembok dan menjatuhkan dinasti Ming pada abad ke-17. Tembok besar Cina dibangun dengan menggunakan beras ketan sebagai salah satu bahan utamanya. Beras ketan dipakai layaknya seperti semen. Tentu saja tidak semua bagian tembok besar Cina dibangun dengan menggunakan beras ketan, melainkan hanya bagian tembok yang dibangun pada masa dinasti Qin. Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Cina, tidak pernah menyukai tembok besar Cina. Ia terang-terangan menentang keberadaannya sambil terus melawan pemerintah Cina yang kala itu nasionalis. Dia percaya bahwa tembok itu adalah sisa-sisa feodal yang memerintah Cina selama berabad-abad dan memerintahkan para petani untuk mengambil bagian dari bangunan itu untuk membangun rumah mereka. Tembok itu mengalami kerusakan hingga Deng Xiaoping berkuasa. Xiaoping menghentikan penghancuran tembok dan mulai memperbaikinya. Ironisnya, Mao Zedong pernah berkata, seseorang bukanlah pria terhormat tanpa memanjat tembok besar, meskipun ia membencinya. Pada tahun 2012 dilaporkan, saat ini hanya sekitar 8,2% tembok asli yang tersisa, sementara sisanya berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Di bagian sebelah utara ibu kota Beijing yang merupakan tujuan wisata, bangunan bersejarah ini sangat terawat kondisinya. Namun di banyak bagian lain, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan tak jarang tembok besar di beberapa daerah menjadi sumber batu untuk pembangunan dan renovasi rumah. Di Provinsi Gansu, bagian tembok besar sepanjang 60 km diperkirakan hilang dalam 20 tahun ke depan akibat erosi dan badai pasir. Sedangkan di banyak titik, ketinggian tembok besar menyusut dengan cepat dari sekitar 5 meter hingga tersisa hanya 2 meter saja. Yang ketiga tentang sumpit. Jika orang Cina makan, mereka lebih banyak menggunakan sumpit dibandingkan dengan peralatan lain seperti sendok atau garpu. Maka jangan heran jika lebih dari 45 miliar sumpit diproduksi setiap tahunnya. Sumpit awalnya ditemukan oleh orang Cina tahun 3000 sampai tahun 5000 tahun yang lalu. Dalam masyarakat Cina, tradisi makan bersama merupakan kesempatan berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi antar kerabat dan sahabat. Oleh karena itu, penggunaan alat makan yang tajam sebaiknya dihindari agar pertemuan itu menyenangkan. Sumpit adalah 2 batang dengan panjang yang sama yang dipegang di antara jari-jari satu tangan. Fungsi sumpit adalah untuk menjepit makanan dan memindahkannya dari satu piring ke piring lainnya atau tempat lainnya, atau memasukkan makanan ke dalam mulut. Bahan yang digunakan untuk membuat sumpit adalah bambu, logam, gading, dan plastik. Biasanya, permukaan sumpit dihaluskan atau dilapisi dengan bahan pelapis agar tidak merusak mulut dan terlihat menarik. Di masa lalu, sumpit yang paling umum digunakan di kalangan orang kaya dan pejabat Cina adalah sumpit gading. Sementara itu, di Istana Kaisar, sumpit dari perak digunakan untuk mendeteksi racun yang ditambahkan ke dalam makanan. Jika makanan mengandung racun, sumpit akan berubah warna karena reaksi kimia dengan makanan beracun tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Chinatown atau pecinan. Chinatown atau yang sering kita sebut pecinan adalah suatu wilayah di dalam suatu negara yang ditempati dan dihuni oleh orang Cina atau Cina perantauan. Pecinan dapat ditemui hampir di seluruh dunia, dari Amerika hingga Eropa dan Afrika, Australia, dan Asia. Alasan dibalik imigrasi etnis Cina dari negara asalnya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Alasan lainnya adalah kesulitan ekonomi Cina akibat dominasi Inggris di Cina setelah Cina kalah dalam Perang Candu pada tahun 1839 sampai tahun 1842. Munculnya kampung pecinan di berbagai negara juga karena adanya perdagangan melalui jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan di Eurasia yang menghubungkan jalur timur dan barat. Untuk melewati jalur perdagangan ini, para pedagang dari berbagai negara menggunakan kapal laut.
Jalur sutra tidak hanya sebagai jalur perdagangan. Jalur sutra juga telah memengaruhi banyak budaya, masakan, agama, sains, dan teknologi. Orang Cina termasuk pedagang yang menggunakan jalur sutra ini untuk berdagang dengan berbagai negara. Selama perjalanan ke berbagai negara ini, para pedagang Cina berhenti sejenak di kota-kota negara yang mereka lewati. Namun ada juga pedagang Tionghoa atau Cina yang tidak hanya singgah, tetapi juga menetap dan membentuk komunitas atau kelompok. Pecinan di San Francisco, Amerika Serikat, termasuk yang tertua di dunia. Komunitas Cina di kota ini sudah ada sejak tahun 1840. Di sepanjang kawasan ini, Anda akan menemukan beragam ornamen khas Cina seperti lampion, gambar naga, papan petunjuk bilingual Inggris Cina, serta deretan toko dan restoran. Kawasan pecinan Melbourne, Australia, juga dibanggakan sebagai kawasan pecinan yang juga termasuk tertua di dunia. Kawasan ini didirikan pada tahun 1854. Biasanya pada parade Imlek, digelar pertunjukan naga barongsai sepanjang 100 meter yang merupakan naga terpanjang di dunia, dimainkan oleh 200 orang. Kawasan pecinan terbesar dan teramai di Eropa terletak di Inggris, tepatnya di London. Awalnya, para imigran Cina hanya membuka beberapa toko dan restoran di Grand Street. Saat ini, Chinatown di London menempati kawasan yang sangat strategis di kota itu. Kawasan pecinan yang paling terkenal di Indonesia adalah Petak Sembilan atau Glodok di Jakarta Barat. Kawasan pecinan ini sudah ada sejak tahun 1700. Sejumlah tempat ibadah komunitas Cina banyak ditemukan di kawasan ini seperti Vihara Bodhidharma, Vihara Arya Marga, dan lainnya. Lalu, ada pecinan di Singkawang. Ada beberapa peninggalan di pecinan Singkawang, antara lain kelenteng tua, tempat pembakaran keramik, dan rumah tua dengan arsitektur Cina. Bahkan Singkawang dijuluki kota 1000 kuil karena terdapat banyak vihara. Yang paling terkenal adalah Vihara Tridharma Bumiraya. Sementara, pecinan Semarang telah ada selama ratusan tahun. Kemunculan kawasan pecinan Semarang terkait dengan peristiwa pemberontakan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. Pemberontakan dimulai pada tahun 1740 di Batavia atau sekarang Jakarta. Akibat pemberontakan tersebut, Belanda membawa banyak orang Tionghoa atau Cina ke Semarang. Masih banyak lagi pecinan-pecinan di Indonesia yang terkenal seperti pecinan Kembang Jepun di Surabaya, pecinan Sudiro Prajan di Solo, pecinan Kesawan di Medan, dan lainnya.